Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dalam tafsirnya memiliki pandangan berbeda dari kebanyakan pengetahuan kaum muslimin saat ini, bahwa Nabi Isa alaihissalam dikhianati oleh muridnya yang bernama Judas, atau yang lebih dikenal dengan nama Judas Iskariot. Menurut Ibnu Abbas, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 yang artinya, meriwayatkan dari kami Muhammad ibnu Ula, diriwayatkan dari Abu Muawiyah, dari Amasi, dari Mihal ibnu Amru, dari Sa'id ibnu Zubair, dan dari Ibnu Abbas. Ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa ke langit, beliau menemui para muridnya. Dan ketika itu, di rumah ada 12 lelaki Hawariyin. Di atas kepalanya ada tetesan air. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Siapa di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku." Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. "Saya, duduk," kata Nabi Isa. Nabi Isa mengulangi lagi tawarannya, dan pemuda itu angkat tangan dan mengatakan, "Saya." Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk, hingga berlangsung sampai 3 kali. Pada pertanyaan ketiga, pemuda itu mengangkat tangan lagi, "Saya." Lalu Nabi Isa mengatakan, "Baik, kamu orangnya." Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit melalui bumbungan rumah. Orang-orang Yahudi memasuki rumah Nabi Isa dan menangkap pemuda itu, membunuh dan menyalibnya. Mereka terbagi pada 3 kelompok yang saling berbeda pandangan, apakah itu benar Nabi Isa ibnu Maryam yang telah disalib. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, mereka memasuki rumah Nabi Isa. Mereka mendapati seorang pemuda dan mengira itulah Nabi Isa, sebab wajahnya diserupakan mirip dengan Nabi Isa. Mereka menangkapnya di malam hari, dan mereka menyalibnya dan meletakkan lingkaran duri di kepalanya. Maka orang-orang Yahudi pun dengan bangga mengatakan telah menangkap dan menyalib Nabi Isa. Sebagian pendukung dari Nabi Isa menjadi korban fitnah itu dan ikut mempercayai disebabkan ketidaktahuan mereka. Berbeda dengan murid-murid Nabi Isa lainnya yang berada di rumah Nabi Isa dan menyaksikan naiknya Nabi Isa ke langit, tidak turut mempercayainya. Sedangkan sebagian orang Yahudi pun ada yang meragukan apakah pasukan Romawi yang menangkap Isa ibnu Maryam benar-benar telah menangkap dan menyalibnya. Sampai akhirnya ada kabar yang mengatakan bahwa Ibunda Maryam duduk di bawah tiang penyaliban dalam keadaan menangis, hingga mereka dibuat harus percaya. Sedangkan menurut Sayyid Qutb mengatakan, mengutip Injil Barnabas, orang yang dibunuh dan disalib adalah Yahuza, atau yang lebih dikenal dengan Judas Iskariot. Dikisahkan bahwa setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, Mikail, Rafail, dan juga Oril, Judas memasuki ruangan Nabi Isa lalu diserupakan dengan beliau. Akibatnya, dialah yang ditangkap, dibunuh, dan disalib. Kesimpulannya, dari berbagai referensi tersebut, memang tidak diketahui keterangan atau penjelasan yang mendukung bahwa ada salah seorang murid Nabi Isa atau Hawariyin yang berkhianat kepada Nabi Isa, sebagaimana kisah-kisah yang selama ini berkembang dan diajarkan kepada pelajar agama Islam di sekolah-sekolah. Dan kesalahpahaman ini wajib diluruskan dalam akidah umat Islam agar tidak terjebak pada fitnah yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Tentu, kebenaran ini pun didukung oleh Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 52, yang artinya,
Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran mereka atau Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Maka dari sinilah fakta otentik dari Al-Quran mengatakan bahwa murid-murid Nabi Isa merupakan pengikut yang setia, bahwa mereka sanggup mengorbankan nyawanya demi Nabi utusan Allah. Masya Allah, ternyata itulah pandangan para musafir tentang pengangkatan Nabi Isa ke langit. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam hidup sekitar tahun 1 sampai 33 Masehi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang merupakan nabi ulul asmi. Dalam Al-Qur'an beliau disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun. Dan beliau hanya berdakwah kepada Bani Israel selama 3 atau 4 tahun saja. Dalam berdakwah, Nabi Isa didampingi para pengikutnya yang disebut Al-Hawariyun, yang jumlahnya 12 orang, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Masing-masing Hawari ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil kepada masing-masing suku Bani Israel. Namanya disebut sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis dan membaca ilmu hikmah Taurat Injil. Selain dapat berbicara saat dilahirkan, Allah memberikan banyak mukjizat. Di antaranya adalah membuat burung dari tanah liat lalu hidup seperti burung ciptaan Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Ketiga, menghidupkan orang mati. Keempat, menurunkan hidangan dari langit. Dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun ke dunia, tepatnya di sebelah timur kota Damaskus atau di Suriah saat ini. Misi Nabi Isa bukan untuk menyebarkan agama Nasrani, tetapi untuk mengajak mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mengembalikan semua syariat Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Kemudian Nabi Isa memimpin dunia selama 40 tahun dan meninggal secara wajar, yakni sakit. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.